Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan menciptakan manusia itu dengan komplit ya, ada roh, jiwa dan tubuh ya. Jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Jiwa itu apa? Sesuatu ya, tempat perpikiran, perasaan dan kehendak kita yang akan berespon ya. Kita bisa sedih, itu dari jiwa. Ketika kita mengalami perasaan yang menyedihkan, yaitu dari jiwa. Tadi saya ketemu dengan Pak Erik yang papanya Israel itu yang korban tsunami Palu ya. Saya sempat wawancara dengan dia. Nanti saksikan wawancara saya di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Kayaknya belum pada subscribe deh. Saya kan tadi malam sudah bilang, kenapa subscribe saya belum tidak bertambah ya? Berarti saudara tidak subscribe atau karena tidak ada kuota. Ya. Cerita dengan dia, saya tanya gimana Pak? Sedih saudara. Kenapa? Karena waktu kejadian itu dia sama anaknya itu kan lagi hotelnya dia itu yang Total X itu ya. Jadi waktu kejadian dia pergi ke Anjungan itu kan, lagi pada mau nonton acara, istrinya di dalam ya, lagi hitung pembukuan keuangan. Lalu pas kejadian itu dia bilang itu dia lihat gelombang tsunami naik di atas kepalanya yang pertama. Lalu dia cuma bisa teriak, darah Yesus, Tuhan Yesus tolong. Lalu tiba-tiba yang kedua yang airnya hitam, mereka terpukul oleh tsunami. Yang dia nggak habis pikir waktu kejadian itu istrinya itu bersama pegawainya gandengan tangan. Tapi pas kejadian itu sudah selesai, dia tuh yakin banget istrinya nggak meninggal, enggak. Dia balik ke hotel malam itu, saudara, dia bilang cari-cari kan itu udah gelap gulita ya saudara. Lalu ada orang yang kasih senter, ya dia senter kanan kiri. Ada orang bilang, Pak ini di bawah mobil ada jenazah, tapi kayaknya laki-laki. Dia bilang, saya cuma pegang punggung belakangnya karena maaf waktu itu semua sudah tidak berbusana. Yang meninggal tuh semua nggak berbusana, diterpa tsunami yang begitu hebat. Ya memang udah telanjang semua saudara. Dia bilang saya pegang pundaknya orang itu, dia bilang ada pasir-pasir kan. Saya bersihin pasirnya, tapi waktu saya pegang, saya tahu ini kulit istri saya. Itu suami yang hebat ya. Dia masih tahu loh itu kulit istrinya. Harusnya begitu ya. Benar gak saudara ya? Saking sudah satu roh dan jiwa dan tubuh itu. Saya bilang, kok Bapak tahu? Ya tahulah Bu, namanya suami istri ya. Walaupun gelap gulita saya pegang tuh saya tahu istri saya. Jangan sampai suami lebih tahu ini istri orang, bahaya. Ya, dan tragis sekali dia menemukan istrinya di bawah mobil dan ditimbun dengan pohon yang begitu besar. Keadaannya sangat mengenaskan saudara. Dia berkata, ketika itu saya sedih dan hancur dan terpukul, tapi saya nggak ngerti kenapa Tuhan mengizinkan itu. Waktu kita mengalami sesuatu yang sedih, perasaan kita langsung sedih. Itu jiwa. Ya, jiwa itu tempat kita bereaksi. Dia bilang ya, karena dia terpukul dan depresi saudara, sampai 3 minggu nggak bisa, 3 bulan nggak bisa tidur. Tiap malam dia minum obat tidur sampai dosis yang tertinggi, sampai dokter udah nggak mau kasih lagi. Kenapa saudara? Karena perasaan sedih tadi yang cuma di jiwa disimpan di dalam hati. Hati itu tempat menyimpan sesuatu. Makanya Alkitab bilang kalau perbendaharaan hatimu baik, maka baik juga hidupmu. Tapi kalau perbendaharaan hatimu itu semua yang buruk, maka buruk. Sampai dia ke psikolog, saudara, psikolog bilang, Bapak buang semua fotonya. Bukan karena Bapak gak mencintai, bukan. Tapi itu akan menjadi satu luka yang terus membayang-bayangi Bapak. Setiap kali lihat foto akan terluka terus. Jadi lebih baik buang, bukan karena gak mencintai. Karena kalau Bapak gak kuat, ya itu maka hatinya akan terus hancur. Lalu dia berpikir sampai kapan dia harus seperti itu. Akhirnya dia mulai bangkit, dia menguatkan dirinya sendiri. Sekarang udah gak minum obat saudara. Tapi saudara lihat, jiwa itu tempat kita berespon. Waktu kita menghadapi kesedihan, senang, itu dari jiwa. Tetapi hati itu tempat kita menyimpan. Respon dari jiwa itu. Nah saya gak tahu hari ini saudara yang ada di hatimu itu apa. Ya,
Coba ingat-ingat, perbendaharaan hatiku ini apa ya? Yang buruk atau yang baik ya? Daud pernah berkata begini saudara, ya. Di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima, Daud berkata begini, Mazmur 42 ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud adalah orang diurapi Tuhan, tapi dia pernah tertekan gak jiwanya? Pernah, ya. Kita semua juga pasti pernah perasaan kita tertekan. Nah saudara, ya hati-hati karena perasaan kita bisa menjerumuskan kita dan membuat kita ini hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun kegiatan kerohanian kita, mungkin kita sudah pelayanan atau sudah khotbah sekalipun, kalau engkau tidak bisa menjaga perasaan dan hatimu di hadapan Tuhan, maka engkau akan melakukan banyak dosa. Contohnya apa? Kain. Ya, ketika Kain iri hati kepada Habel, dia baper. Saudara, waktu itu mereka mempersembahkan korban. Lah kan Habel ini tidak menyogok Tuhan kan untuk menerima persembahannya kan? Emang bisa dia sogok Tuhan? Itu kan perkara-perkara rohani. Tapi lihat, Habel persembahannya diterima, Kain gak diterima. Lalu Alkitab berkata, maka hati Kain menjadi sangat panas. Ya, ketika hatinya panas, maka mukanya pasti muram. Makanya Alkitab bilang, Tuhan berkata begini, Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Pertama itu timbul dari jiwa, di mana Kain itu melihat, kok Habel persembahannya diterima? Baper dia. Kok saya enggak? Harusnya kalau hatinya itu enggak baper, dia kan gini, Tuhan, kenapa Habel diterima saya enggak ya? Ada yang belum berkenan kali dalam diri saya. Lalu dia bertobat, ampuni saya Tuhan, saya pengen persembahan saya diterima. Harusnya kan begitu kalau hatinya baik dan bersih. Tapi enggak, dia baper, dari iri hati meningkat kepada sakit hati, lalu menjadi panas hati. Lalu Alkitab berkata dengan diam-diam, saudara, bahaya kalau baper engkau simpan di dalam hatimu. Ya, yang tadinya cuma iri hati jadi panas hati, lalu terjadi sebuah pembunuhan. Ya, orang yang baper itu saudara, ya, makanya saya tadi malam bilang kan ada ibu yang simpan bapernya, ya, ketemu dari mana? Situs apa? Ya, ada perlu apa? Ini tuh orang baper, ya, kepahitan, kebencian disimpan semua. Jadinya dari cara bicaranya, dari omongannya. Saudara, kadang-kadang kita lihat itu orang ya, kalau ngomong selalu nyelekit, nyakitin hati. Ada orang-orang begitu, kenapa? Hatinya itu tidak beres. Perbendaharaan yang ada dalam hatinya itu tidak beres. Ya, lalu akhirnya Kain berujung kepada pembunuhan. Saudara, jangan simpen baper, apalagi sekarang dengan adanya sosial media. Ya, di situ tempat orang memamerkan segala sesuatu. Kita lagi cuci piring, ada yang pamer liburan piknik di Swiss. Padahal kita di rumah lagi cuci piring, cuci wajan, cuci baju. Lihat dia jalan-jalan sama suaminya main ski pakai helikopter. Lalu kita mulai baper dan ngomong sama suami saya, enak banget ya jadi istrinya dia, lihat nih. Jalan-jalan kemarin ke Belanda, sekarang ke Swiss. Gua kapan cuma jadi ibu rumah tangga, pembantu, inem terus di rumah. Ada orang yang karena lihat status orang bisa tersinggung loh. Ada yang pernah WA saya gini, Bu maaf ya, ibu nulis itu status untuk saya. Astagfirullah, subhanallah. Terus saya bilang gini, maaf ya, perasaan teman saya bukan cuma kamu deh. Loh bener gak? Ya, teman saya itu Facebook 1 5.000 orang, Facebook 2 saya 5.000 orang, sampai sudah tidak bisa menerima pertemanan. Terus dari antara itu kamu tersinggung? Emang cuma kamu teman saya? Sorry ya Bu, saya ini menulis firman untuk semua orang, dan yang saya bagiin itu firman Tuhan. Lah kenapa ibu tersinggung? Terus saya diblokir. Jadi saya bisa nambah orang yang lain yang mau masuk, yang antri banyak. Lalu orang baper gitu rugi nggak?
Ya rugilah, kehilangan temen gara-gara baper. Saudara, hidup ini dibikin enjoy aja lah. Nggak usah apa-apa dikit baper, tersinggung, marah, ngambek. Ya kita capek ya, mukanya jadi tua. Apa-apa dikit baper. Orang berhasil dia baper. Itu orang kok berhasil ya, sukses ya. Curi uang dari mana? Orang baper begitu. Ya, nanti kalau ada orang susah, melarat, dia bilang syukur susah makanya nggak diberkati kan banyak dosa. Saudara, berhentilah jadi orang yang baper karena kita yang rugi. Satu kali saya dapat kiriman ayat firman Tuhan. Kata-katanya begini, jagalah perkataanmu, sebab menurut perkataan kamu akan dibenarkan, dan menurut perkataan pula kamu akan dihukum. Karena setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulutmu harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu ayat. Saya baca dapat ayat itu di SMS orang, saya merasa diberkati. Saya bilang amin. Saya balas amin, thank you ya, firmannya sangat memberkati. Karena saya merasa terberkati, ya saya kirimlah kepada satu orang ibu. Waktu saya kirim, responnya saudara, saya kaget. Nggak usah sok menggurui ya. Emang perkataan saya kenapa? Selama ini kamu tersinggung. Emang pernah saya menyinggung kamu dengan perkataanmu? Nggak usah kirim-kirim ayat yang seperti itu, please deh. Astagfirullah, subhanallah. Saya nggak menyangka bener. Loh saya bilang gini, Bu, ampun Bu, saya kenapa kirim ayat itu ke ibu? Karena saya sangat diberkati. Lalu saya balas orang yang kirim itu, yes, amin, puji Tuhan, terima. Padahal yang harusnya tersinggung saya dong. Saya hamba Tuhan dikirimi jemaat ayat begitu, coba. Ya, saya kan bisa balas dia, saya nih hamba Tuhan ya. Ngapain lu kirim-kirim ayat ngomong perkataan, gak usah sok ngajari. Harusnya kan begitu. Ini enggak loh. Saya diberkati bener. Saudara, orang tuh kalau baper, ayat firman aja tersinggung dia. Ya, berusahalah. Orang kirim apapun terima dengan sikap hati yang benar. Kita tuh hidup baper nggak akan untung, malah rugi. Saya udah melihat orang-orang yang baper akhirnya keluar dari grup. Ya, tiba-tiba mundur dari grup ya. Akhirnya apa? Nggak dapat temen. Orang happy senang-senang, dia nggak ada yang mau temenan sama dia. Kenapa? Baper. Salah dikit tersinggung, apa dikit marah. Satu kali saya pernah layani satu orang ibu di acara retreat wanita. Ibu itu dibawa orang, saudara. Ketika saya sedang mendoakan, ibu itu dibawa sama pengerja. Saya lihat tampangnya, saya nggak mau doain ibu ini. Kenapa? Modelnya itu dibawa maju gini. Ya, dari modelnya aja ini orang bermasalah banget ya. Saya ini mau doakan ya, tolong Bu doain Bu. Saya tanya, ibu mau didoakan? Diam aja dia gini. Saya pikir nih nggak saya tumpang tangan, bagusnya tumpang kaki. Tapi karena saya mempertimbangkan pengerja yang sudah bawa dia ke depan, akhirnya saya doain, saudara. Dalam hati saya, Roh Kudus, kalau engkau mau jamah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena kita lihat model orang begini nih nggak niat didoakan kan. Ya udah saya tumpang tangan, tiba-tiba dia menggelepar kayak orang kesetrum. Saya baru kali itu lihat yang begitu. Wah, menggelepar. Ya, akhirnya datang semua pengerja. Dalam nama Yesus, makin menggelepar. Dalam nama Yesus, darah makin menggelepar. Terus saya bilang gini sama ibu-ibu pendoa saya, Bu, minggir, enggak usah ditengking. Loh, kenapa enggak usah ditengking? Ini bukan setan, minggir. Minggir semua pendoanya. Saya bisikin sesuatu di telinganya, tiba-tiba dia diam. Ibu-ibu pendoanya bingung. Ibu Debbie, kenapa bisa tiba-tiba diam? Ibu bilangin apa? Saya bilang, Bu, berhenti, enggak usah baper. Beneran, saudara. Ya, ternyata baper. Nah, baper begini, saudara tengking, saudara doakan, dia makin cari perhatian karena baper. Makin di dalam nama Yesus, makin dia menggeliat. Darah Yesus makin menggeliat. Udah 6 orang maju semua nahan dia, saudara, makin dia menggeliat. Saya bilang, mundur Bu, minggir. Apa Bu? Minggir, ini bukan setan. Ya, habis itu saya bisikin telinga, diem langsung. Makanya mereka tanya, ibu bisik apa? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu Bu, saya cuma bilang, ibu nggak usah baper, berhenti. Langsung berhenti dia.
Pas makan saya panggil dia duduk di meja saya. Pas dia lihat, Bu, duduk di meja saya sini, Bu. Saya mau tanya ya, ibu itu tadi itu sebenarnya mau didoakan apa? Ada pergumulan apa? Persoalannya ibu itu apa? Dia bilang gini, memang modelnya orangnya sudah, aduh nggak enakan banget ya. Orang tuh kalau hatinya nggak beres, nggak enak diajak berteman. Makanya hatinya beres, biar enak kayak saya ini loh. Ya, saudara, saya tanya, dia bilang gini, saya kepahitan sama suami saya, Bu. Dia selingkuh dan selingkuh dan selingkuh dan selingkuh terus, Bu. Terus ibu tahu yang terakhir saya lagi dalam keadaan hamil anak yang ketiga. Saya bilang, tunggu, Bu, ibu tidak bahagia? Iya, kenapa anaknya 3? Enggak bahagia aja anaknya 3, saudara. Coba kalau bahagia berapa itu? 12. Untung enggak bahagia loh. Iya. Aduh saudara ya, inilah orang Indonesia. Ngomong enggak bahagia anaknya 4, 5. Lalu saudara, saya tanya dia, ibu, terus bayangkan ibu saya lagi hamil anak yang ketiga, Bu. Dia selingkuh sama perempuan. Lalu dia minta uang sama saya, dia gak mau kerja. Saya ini dari masih muda menikah sama dia. Ibu saya banting tulang siang dan malam. Jangan dibanting tulangnya, Bu, sakit loh. Ya, lalu Bu saya itu banting tulang siang malam jadi siang jadi malam. Kelelawar dong. Saya kecewa sama dia, Bu. Waktu itu akhirnya dia pergi selingkuh, terus dia minta uang, dia marah-marah. Saya bilang, kamu itu ya, kamu harus takut loh sama Tuhan. Kamu bersikap begitu, kamu gak takut sama Tuhan. Dia jawab apa, Bu? Biar kamu tahu ya, di dunia ini tidak ada yang saya takuti, termasuk Tuhan. Lalu dia pergi. Ibu tahu, dia bilang gak lama dia pergi, Bu, saya dapat kabar dia kecelakaan. Lalu, Bu, maaf ya, waktu saya pergi lihat, maaf, Bu, isi jalannya terhambur di luar. Terus saya jadi kan bilang gini, tapi puji Tuhan ya, Bu, masih hidup ya. Enggak, Bu, mati. Udah berapa lama? Udah hampir 10 tahun. Terus ini ibu dari tadi ngomong sama saya, ini kepahitan sama siapa? Sama dia, Bu. Astaga Tuhan, ini lebih gila lagi nih. Orang udah mati dipahitin loh. 10 tahun coba. Saya bilang, astaga ibu, orang sudah mati ibu pahitin, ibu baperin. Iya, Bu. Saya kalau ingat dia, saya bilang, terkutuk kamu sampai di neraka. Lalu saya bilang sama dia, Bu, ibu itu orang paling bodoh di dunia. Kenapa saya bilang gitu? Dia udah mati, gak ngerti apa-apa lagi. Ibu yang masih hidup, ibu masih bawa bapernya ibu dari dia, yang saya yakin ibu pasti dalam hidup tidak bahagia. Pasti ibu sama anak-anak berantem terus ya. Iya, kok Ibu Debbie tahu? Ya tahu lah, orang baper hubungannya rusak sama orang lain. Coba saudara cek sekarang, Anda itu lebih banyak musuh atau lebih banyak teman? Dalam 1 bulan ini sudah ada gak orang yang berantem dengan saudara? Nggak usah bilang Anda Kristen ya, kalau tiap hari hidupmu itu statusmu pahit, mau ngomong firman apapun juga statusnya nggak benar, statusnya ini. Ya saudara, hati-hati loh. Coba kita cek. Jangan ngomong Kristen kalau setiap hari Anda bermusuhan dengan orang. Ada yang bilang ini, saya sih nggak terlalu banyak sih ya, Bu, bulan ini cuma 20. Ya. Dan perhatikan, setiap kali kita konflik sama orang, itu perasaan kita terganggu kan? Dan saudara bayangkan, setiap kali saudara konflik, perasaan saudara terganggu. Dan kalau perasaanmu terganggu, oke, mungkin itu bertahan 3 minggu, 4 minggu, ada yang 1 bulan. Apalagi kalau tersimpan dalam hati, maka engkau mengumpulkan sampah di dalam hatimu. Hatimu pahit, yang keluar dari hidupmu itu semua yang buruk. Anak-anakmu tidak berbahagia, suamimu tidak berbahagia. Lalu apa yang terjadi saudara? Kekacauan di dalam hidupmu. Cuma kenapa? Baper. Saudara, Daud berkata, kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Pujilah Tuhan. Kitalah yang harus membuang semua sampah itu. Kenapa? Catat baik-baik yang pertama, karena engkau tidak pernah bisa mengontrol keadaan dan situasi dalam hidupmu. Kita pengen yang baik, tapi satu saat Tuhan akan izinkan yang tidak baik itu terjadi. Kita niatnya baik sama orang,
Tapi ada saatnya orang itu berbuat yang tidak baik kepada kita, sekalipun kita sudah baik. Malah seringkali kebaikan kita disalahartikan atau disalahgunakan. Itu akan Tuhan izinkan terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita berespon. Catat baik-baik, kita tidak pernah bisa mengontrol semua keadaan yang akan terjadi dalam hidup kita, tetapi kita bisa menentukan bagaimana kita berespon terhadap setiap keadaan. Itu yang terpenting. Mau bagaimanapun keadaannya, responlah dengan benar. Ya, orang buat jahat, beresponlah dengan benar. Apalagi kayak saya ini saudara, ya. Di YouTube itu yang komen saya bukan hanya yang bagus saja, yang gak bagus juga banyak. Ada yang gini, Allah ini kan pendeta abal-abal nih, ngomong-ngomong pura-pura aja ngomong dari muslim, padahal bukan, cuman mau cari duit ya. Kita harus siap. Saya balas, terima kasih, Tuhan memberkatimu. Ada juga yang gini, pinter aja lu ngomong firman, padahal dia sendiri gak melakukan firman. Buktinya tuh rambutnya pendek. Haleluya enggak? Ya. Kan gak boleh perempuan rambut pendek, harusnya kan perempuan rambut panjang. Saya bilang sama dia gini, kenapa saya berambut pendek begini? Karena saya tunduk kepada suami. Karena suami saya gak suka saya rambut panjang. Berapa kali coba pengen rambut panjang, baru segini dia udah gini, potong saya, potong. Udah panjang, ini masih pendek, saya potong. Dia suka yang rambut pendek, katanya nggak ribet. Karena kalau cewek itu rambut panjang, belayannya panjang, sayang sampai di bawah, agak-agak ribet gitu. Ya, dia suka yang rambut pendek, belayannya simpel nih, sayang. Amin. Nggak usah ribet ya, cuma sayang. Nggak neko-neko gitu ya. Dan tapi ingat saudara jangan mencoba potong rambut seperti saya, karena hanya orang cantik yang bisa berambut pendek. Nggak usah tepuk tangan. Kalau nggak cantik jangan berani coba-coba. Saudara, ya ada yang komen begitu. Ngapain lu khotbah-khotbah nggak melakukan firman? Dia tidak tahu perjuangan saya. Dulu saudara, anak saya 3 rambutnya panjang semua. Anak saya bolak-balik gini, mami please deh pelihara rambut mam, panjangin mam. Karena mereka tuh rambutnya panjang semua. Akhirnya saya coba satu kali, waktu lagi musim hair extension. Saya diam-diam pergi saudara, saya izin sama suami saya bilang, saya mau pergi cuci muka dulu ya. Iya, padahal saya sambung rambut. Saudara tahu sambungnya itu kan lama bingit ya. Saya sambung satu-satu, di klip dari pagi sampai siang. Saya pulang dengan rambut panjang, mirip-mirip Arsyanti gitu. Ya, lalu saya pulang, pertama yang lihat anak saya kan, dia bilang, ih mami cantik banget. Ya, saya bilang, iya, bikin kejutan buat papimu, biar saya boleh rambut panjang. Saya masuk di pintu, dia datang saudara, dan dia terkejut melihat saya, dia bilang, lalu reaksinya apa? Sekarang juga balik copot. Anak saya yang kecil nangis, pap please deh pap, biarin dulu lah pap, sayang lo, kasihan mami lo, biarin seminggu. Beneran lo seminggu toh? Iya, tapi gak sampai seminggu, cuma 2 hari. Kenapa? Tiap tidur malam dia balik mau peluk saya. Kaget terus saudara tiap malam. Ya, saya bangun pagi aja gini, hai sayang. Terus yang lebih menyakitkan lagi, dia bilang apa? Say, copot, kenapa? Kayak bencong. Jangan tertawa, tidak usah menertawakan saya. Iya saudara, sakit nggak itu? Coba kalau saya baper. Ya tapi karena saya mau tunduk sama dia, oke lah saya balik, saya copot semuanya. Ya, lalu saya pulang kayak gini puas. Nah kayak gini cantik. Ternyata memang seleranya begini. Jadi saudara, ketika kita ini, apalagi jadi kayak saya ya, itu yang nonton khotbah-khotbah saya di YouTube, yang nonton tayangan saya itu puluhan ribu, komennya itu macam-macam. Kalau kita baper, saudara bisa bayangkan, saya udah bunuh diri. Lo bener gak? Ya jadilah orang yang positif, jadilah orang yang tidak. Nah ini dia saudara.
Ya, mari kita belajar menjadi orang yang positif, yang tidak kasihan loh kalau saya ingat dulu, waktu saya sudah berumah tangga sama suami saya akibat baper nih. Ternyata saya itu belum sembuh dengan luka batin. Dan saudara tahu, hal yang sangat melukai saya dalam hidup ini ternyata adalah saya kepahitan sama papi saya. Kenapa? Karena waktu itu dia usir saya dari rumah. Jadi saya itu selalu berpikir gini, kenapa ya orang tua sendiri loh, tega loh, buang anaknya baru lulus SMA waktu itu. Dan saya tanpa sadar itu saya baper, saudara. Saya bawa itu baper, itu kesedihan tuh saya bawa. Bukan cuma saya bawa, tapi saya simpen di hati yang terdalam, dan itu menjadi luka batin. Dan saudara tahu, saya melayani loh, saya khotbah kemana-mana loh. Tapi dampaknya apa? Ketika saya menikah dengan suami saya, baru terlihat luka batin itu mulai muncul dampaknya. Saya menikah dengan suami ini, ya ini suami terbaik. Kenapa? Dia tuh nggak pernah marah. Ya, dia tuh kalau marah permisi, saudara. Orang Solo, ya mau marah permisi, saya boleh marah. Ajaib nggak? Ya, jadi saya bilang marah aja, nggak usah permisi. Ajaib kan, saudara? Bener. Ya kalau mau marah ngomong loh, Say, aku boleh marah nggak? Ya, sampai saya kadang-kadang ngomong ke dia, Say, sekali-kali tuh marah lah. Jangan nggak marah tuh, marah anak-anak itu marah oh. Tapi dia nggak bisa marah. Udah haleluya puji Tuhan toh, itu saudara saya menikah sama dia. Kalau saya tersinggung, padahal dia nggak ada apa-apa loh. Dia tidak pernah maki saya, marah aja nggak bisa. Bagaimana maki? Dia nggak pernah bicara keras sama saya. Dia tidak pernah menyinggung masa lalu saya. Tapi kenapa saudara kalau dia salah ngomong misalnya gini ya, makanya gini loh, sebaiknya kita gini-gini, nggak usah di orang tua aja. Oh jadi kamu lebih bela orang tuamu. Jadi kamu, padahal saya selalu salah mengerti. Orang baper itu saudara, dia sudah bikin tembok. Semua yang datang itu nggak bisa kita terima dengan baik. Kenapa? Karena sudah ada tembok dalam hati kita, tembok yang pahit. Lalu saudara tahu, saya kalau tersinggung sama dia, saya pernah itu, anak saya baru umur 1 minggu, saya bawa pergi dari rumah. Masih merah-merah itu bayi, saya bawa pergi dari rumah. Saya ke rumah teman saya. Satu hari saya matiin handphone. Saya bilang sama teman saya, biarin aja, biar pusing dia mencariin saya. Gila nggak? Nggak apa-apa, nggak dimarahin, nggak diapain. Akhirnya teman saya yang kasihan, dia bilang, Deb, ini pasti Daniel udah nyari-nyari kamu, kasihan loh. Akhirnya teman saya yang hubungi dia, katain, ini Debbie di rumah saya, jemput ya. Dia datang. Jadi saudara, saya pergi ke rumah teman saya berpikir gini, syukur lu ya, kalau lu tersiksa tuh saya seneng. Baper nggak? Baper. Orang itu kalau baper, orang lain tersiksa dia seneng. Hati-hati loh. Kalau sampai ada orang jadi susah karena kita, lalu kita seneng, kita perlu bertobat saudara. Itu bukan perasaan dari Tuhan. Kenapa? Perasaan dari Tuhan itu mengampuni. Engkau tidak akan pernah diberkati ketika engkau inginkan orang lain itu susah. Tapi saya nggak terasa, ternyata saya masih bawa luka batin. Saya kalau pukulin anak saya cuma untuk hal yang sepele, saya ambil sapu rotan, saya pukulin mereka sambil ngomong gini, kamu tahu nggak? Dulu opa pukulin mami lebih dari ini, sambil saya hajar mereka. Gila nggak saya? Gila. Kenapa? Baper, disimpan. Saudara tahu, kalau mereka udah tidur malam, tadi siang abis saya pukul mereka sampai merayap-merayap, udah tidur malam, saya lihat mereka tidur, saya nangis, netesin air mata. Betapa jahatnya saya. Gila nggak? Orang kalau kayak begitu lama-lama kan bisa gila saudara, bener nggak? Jadi saya seperti melakukan yang bukan diri saya. Ini hati-hati. Kenapa? Orang itu ketika jiwanya bermasalah, dia masuk dalam yang namanya stres. Stres itu terjadi hanya beberapa hari. Tapi kalau sudah menuju 2 minggu lebih sampai ke 3 apa 1 bulan, itu namanya sudah bukan stres, tapi depresi. Depresi itu apa? Stres yang mengkristal. Baper, bawa perasaan yang sedih, gelisah, engkau kristalkan di hatimu. Tanda-tanda orang depresi apa? Engkau bisa melakukan yang bukan dirimu. Itu bukan setan. Itu baper yang kau simpan terlalu lama dalam hatimu. Saya kalau malam tidur lihat anak saya tidur, habis saya pukul tadi siang, saya nangis.
Akhirnya kan jiwa saya ini jadi galau kan. Lama-lama bisa sakit jiwa nggak? Bukan cuma itu, saya berselisih paham dengan suami saya. Saya benturkan kepala saya ke tembok, saudara. Suami saya tuh gini, "Say, jangan kayak gitu, biar kamu puas." Pak, bodoh nggak? Bukan cuma bodoh, goblok kan? Ya iyalah, kenapa baper? Akhirnya satu kali, ya saya baper lagi sama suami. Lalu malam itu dia bilang gini, "Say, kamu tuh perlu didoakan pelepasan." Oh, marah nggak saya? Marah, saudara. Saya ini udah pendeta, saya udah lepasin orang. Kamu nggak usah ngajarin saya soal pelepasan. Dia bilang, "Enggak, bukan apa-apa ya, Say. Aku cuma mau ngomong loh. Kayaknya kamu itu masih ada luka batin. Ada perasaan terluka yang masih kamu simpan dalam hatimu." Saya bilang, "Nggak usah sok ngajari ya. Saya ini hamba Tuhan." Lalu dia bilang, "Kenapa? Saya lihat ya kamu, kalau sudah ada masalah antara kita, mesti yang keluar tuh apa? Memang nggak ada yang sayang sama saya." Kalau saudara sering merasa begini nih, itu baper loh. Buktinya papiku aja nggak sayang sama saya. Loh, hubungannya apa coba? Di saat-saat tertentu, luka batin itu, baper yang tersimpan jauh dalam hati itu keluar, saudara. Lihat, saya mukulin anak apa? Kamu tahu nggak? Papiku dulu itu lakukan lebih gila daripada ini. Saya melampiaskan itu lewat tindakan. Lalu suami saya bilang gini, "Say, kamu tuh masih ada luka batin dan kepahitan dan baper yang kamu simpan sama papimu loh." Lalu saya bilang, "Nggak usah sok ngajari ya." Lalu suami saya mulai layani saya. Dia bilang, "Kamu lihat aku, anggap aku papimu, bayangkan aku nih papimu. Kamu peluk aku, bilang, 'Papi, aku sayang sama papi.' Saya nggak bisa, saudara. Nggak bisa saya meronta, saudara. Lalu saya mulai manifest. Ini bukan setan ya, ini baper. Saya manifest, saudara. Suami saya bilang, "Lihat saya, bilang, 'Papi, aku sayang sama papi.' Nggak bisa." Saya bilang, "Tidak, ya, aku tidak akan melakukan itu." Ya, baper jadi pemain sinetron. Emang iya, ya. Dia pegang saya, dia bilang, "Saya lihat aku nih papimu, jangan kau ucapkan itu." Ternyata kemasukan roh drama Korea. Ya, tapi benar, saudara. Akhirnya dia mulai doakan saya. Ya, saya meronta, saya menangis. Dia mulai nyanyi, "Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi." Sudah selesai, nadanya belum ketemu loh. Saudara, lalu saya mulai nangis. Dia mulai tumpang tangan di dada saya. "Kasih dari Yesus mengalir di hatiku." Saya mulai nangis terus. Lalu dia layani saya hampir 1 jam. Setelah selesai itu dia bilang gini, "Lihat aku, Dep, anggap aku papi. Bilang, papi, aku sayang sama papi." Saya bayangkan suami saya, papi saya peluk dia. Saya bilang, "Papi, saya sayang sama papi. Saya mengasihi papi. Saya mengampuni papi." Saudara tahu, sejak saat itu karakter saya berubah. Saya nggak pernah marah-marah lagi. Saya nggak pernah pukulin kepala saya ke tembok. Saya nggak pernah nyiksa anak-anak saya. Saya nggak pernah berkata, "Nggak ada orang yang sayang sama saya." Termasuk nggak pernah. Saya tidak pernah pergi dari rumah ketika berselisih paham dengan suami saya. Dan saudara tahu, ternyata sebagian tindakan negatif kita itu dipengaruhi oleh baper yang kita simpan dalam diri. Dan itu berbahaya. Makanya banyak orang bercerai. Saya percaya, saudara, kalau suami istri itu membangun rumah tangga, ada satu aja yang sehat jasmani dan rohaninya, maka rumah tangga itu terselamatkan. Nah, masalahnya kebanyakan dari pasangan rumah tangga itu dua-dua belum beres luka batinnya, belum beres kepahitannya, belum beres bapernya, itu dibawa terus. Nah, ini bahaya. Makanya saya berdoa supaya kita semua di sini, ibu-ibu, dulu beres. Apa kata firman Tuhan? Kita baca yuk.
Ulangan 11 ayat yang ke-16 berkata, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Sampai di situ dulu. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Berarti hati manusia itu bisa terbujuk nggak? Bisa. Ya, jangan sampai hati kita terbujuk, sakit hati. Saudara, engkau mengalami gitu, sudahlah. Sampai di titik sekarang saya sama suami itu sekarang, kita itu udah jarang berantem. Kenapa? Kalau kita udah mulai emosi ya kita, ya makanya kamu jangan akhirnya saya nggak usah berantem loh. Iya ya, kita jaga damai sejahtera. Iya, setan pergi dalam nama Yesus. Bener, udah sampai di titik itu. Kenapa? Karena udah beres. Jangan hatimu tuh terbujuk untuk hidup dalam kepahitan, dalam sakit hati. Buang semua perasaan itu. Saya sama suami pernah, kita ini kan waktu pertama menikah, kami ambil komitmen berantem itu 5 menit cukup. Kalau engkau punya jiwa yang sehat, maka itu bisa dengan gampang dan mudah. Tapi kalau hatimu tidak ada firman di dalamnya, malah banyak sampah, itu susah saudara. Ya, saya pernah saudara. Ya, karena semua keadaan yang datang sama kita kan kita nggak bisa kontrol kan. Apalagi kita yang perempuan kan, lagi masa-masa ya mau apa? Datang bulan itu kan hormon kita berubah tuh. Ya, oh bulan datanglah. Itu hormon kita berubah ya. Lalu kita tuh bisa emosi, bisa apa, susah hidup ini saudara. Kita makanya harus punya firman. Nah satu kali itu saya pernah sama suami, saya pelayanan, dia turunin saya lalu dia nyari kopi di daerah dekat situ. Begitu selesai saya bilang, saya sudah selesai, jemput sekarang ya. Iya, saya udah keluar dari ruangan, dari gedung. Iya, saya tunggu di depan jalan aja, jadi kamu gak usah masuk karena tempatnya gak masuk, gang kecil. Iya, saya bilang, udah langsung ke sini kan? Iya, kira-kira berapa menit? Kira cuma 5 menit lah. Saya keluar di luar saudara, nunggu. Saya lihat jam 5 menit belum datang. Oh biasa telat 6 menit atau 7 menit lah. Udah mulai panas kan? Ya, dalam nama Yesus. Ya, karena itu berdiri di jalan raya. Haleluya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, 10 menit nggak datang. Matahari itu kayak udah di atas kepala saudara. Ya, saya mulai emosi nih. Ini kok nggak datang-datang? Saya WA. Udah di mana saya? Macet banget, putar balik. Sudah tinggal putar balik saya, tapi berhenti stuck, nggak bisa putar balik. Saya kirim gambar yang merah itu. Ya, bukan love yang marah-marah itu. Ya, udah di mana? Nggak dijawab lagi, kirim yang panah. Ya, emosi saudara. Akhirnya hampir setengah jam baru datang. Itu orang berusaha jaga hati kalau setengah jam di bawah terik matahari. Saudara bisa bayangkan? Apalagi pas mau datang bulan. Dia datang, mobilnya datang, saudara, apakah saya buka pintu langsung gini, hai sayang, I love you, I need you, I want you, I miss you. Begitu, pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya. Jadi kalau dia bilang gitu aja marah. Hatiku ini bukanlah hati yang tercipta dari besi dan baja. Hatiku ini bisa remuk dan hancur, pret. Saudara, dia datang, saya buka pintu, marah ngamuk, pintunya saya banting, pret. Saya duduk di situ diam. Kakaknya cuma 5 menit, udah berapa jam ini nak? Suami saya itu, kalau saya udah marah gitu dia diam. Dia diam, saya diam akhirnya. Karena saya cerewet terus dia diam kan jengkel juga saudara. Maksudnya mau disautin gitu ya biar lengkap dan ada lawan mainnya gitu ya. Saya ribut dia diam terus saudara. Ya dia nggak marah. Tapi saudara tahu di tol biasanya dia nyetir 100 lah ya. Itu udah mau 140. Saya tahu nih sakit jiwa. Lo bener nggak? Dia injak gas saudara. Saya lihat, waduh. Mau 140 kenceng banget nih mobil. Saya bilang pelan-pelan. Makin kenceng saudara. Makin kenceng bener. Perhatikan ya, orang tuh kalau baper dibiarin terus gitu. Jadi begitu. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bilang ini. Ini kalau kecelakaan mati langsung nih berdua nih.
di jalan tol, bener nggak? Terus matinya dalam keadaan marahan. Masuk surga atau neraka? Pede banget lu. Ya walaupun saya pendeta, iya, nggak peduli. Yang Tuhan lihat tuh akhir hidup kita, makanya berjaga-jaga senantiasa. Lalu Roh Kudus mulai bilang gini, berbaikan. Saya bilang dia yang salah, harusnya kan dia minta maaf dalam hati nih. Ya, Roh Kudus ngomong minta maaf. Kalau kalian kecelakaan begini, lalu ini masuk neraka, percuma kan pelayananmu yang puluhan tahun jadi masuk neraka cuma gara-gara marahan. Saya bilang, ya tapi kan dia yang salah, bukan saya. Dalam hatinya Roh Kudus ngeyel banget sih. Saya cuma dengar suara itu bilang gini, pendeta sakit jiwa. Saya bilang biarin. Tapi saya takut juga. Saya pikir juga gini, iya ya, kalau kecelakaan tiba-tiba mati, aduh. Lalu Roh Kudus mulai ngomong gini, gampang, ambil tanganmu, taruh di tangannya dia, kan tangannya dia di porselen tuh. Ya, kendalikan emosimu. Ini bukan soal sweet-sweet, bukan. Ini lagi ndak manis, lagi pahit. Ya, kalau sweet-sweet enak saudara, kalau lagi manis. Ya, sebenarnya Roh Kudus bilang gini, sesimpel ini loh, ambil tanganmu, taruh di atas tangan suamimu. Tapi kan mengendalikan jiwa ini, perasaan ini tuh ndak mudah. Kita ini diciptakan Tuhan, ada yang namanya emosi. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan daging kita? Itu marah termasuk daging. Perbuatan daging telah nyata, Galatia 5:19-21. Hawa nafsu, amarah, kebencian, dendam. Itu daging loh. Barang siapa yang hidup menurut daging, dia akan mati binasa. Tetapi jika oleh Roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. Kenapa roh kita harus kuat? Supaya roh kita bisa menang terhadap daging kita. Ini loh peperangan yang sesungguhnya itu, ini di dalam kekristenan. Setiap hari kita akan berperang melawan kedagingan. Lalu Roh Kudus bilang, ambil tanganmu, taruh di atas tangannya dia. Nggak mau. Kalau kecelakaan mati dua-dua. Saya takut saudara. Ya, rupanya masih ada takut akan Tuhan juga di hati. Saya mau angkat tangan saya ini, kan sebenarnya angkat aja, taruh di tangannya dia, selesai kan. Kayak orang kena stroke. Udah terangkat separuh, jatuh lagi. Tapi saudara lihat, begitulah perasaan mengendalikan hidup. Jangan anggap enteng loh. Saya mau angkat lagi tangan saya ini, bergetar saudara. Mau mengalahkan kedagingan itu gak gampang. Saya doakan besok ada masalah ya, langsung praktek, amin. Loh ini loh kekristenan itu begini. Ini gak didapat di sekolah Alkitab, enggak. Ini pelajaran Roh Kudus begini. Akhirnya saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Saya mempraktekkan Daud. Hai jiwaku, kenapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Tuhan. Saya mulai memperkatakan firman. Di dalam hati saya mulai memperkatakan, kenapa engkau harus banyak baca firman? Taruh di hatimu. Waktu engkau dalam keadaan begitu, firman yang akan berbicara. Makanya jangan terlalu banyak nonton film India, apalagi drama Korea. Hanya dewa yang tahu. Bertobat saudara ya. Karena Roh Kudus tidak mengingatkan drama Korea atau film India, enggak. Roh Kudus mengingatkan firman yang kita baca dan kita tabur di hati. Makanya banyak-banyaklah taruh firman dalam hati. Nah, lalu saudara, saya berusaha dalam nama Yesus, akhirnya saya bisa mengendalikan dari diri saya, daging saya angkat tangan saya taruh di atas tangan suami saya. Tidak usah banyak kata. Satu tindakan itu sudah cukup mewakili 1000 rasa. Benar nggak? Saya taruh tangan saya di atas tangannya dia, ya dia langsung melirik sama saya. Dia bilang, dari tadi ke. Keren. Dalam hati saya, kalau dari tadi ngapain bukan lo? Dia bilang, kan aku takut. Benar loh saudara. Ya hati-hati ya. Karena perasaanmu bisa mengendalikan sikapmu. Saya tidak heran kenapa Kain sampai bunuh Habel. Ya begitu. Lalu perasaannya bilang, ambil pisau, ambil. Ya, tikam Habel, tikam. Kenapa?
Karena yang mempengaruhinya itu, yang mengendalikan dirinya itu sudah perasaan kebenciannya. Kita baca satu ayat lagi, masih di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-18. Ini kuncinya saudara. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di mana? Di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bagaimana kita bisa memenangkan perasaan kita? Tidak ada cara lain. Taruh perkataan Tuhan itu di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Jadi waktu kita mau marah, waktu kita mau sedih, waktu kita ingat firman Tuhan. Tapi saudara, kalau engkau kecewa, saya beberapa waktu yang lalu liburan sama keluarga saudara kita di Solo. Saya terima satu berita yang sangat membuat hati saya jengkel, marah dan kecewa. Karena saya merasa seseorang memperlakukan kami dalam pelayanan tidak adil. Lalu suami saya itu tipe orang yang hatinya seluas samudra. Jadi dia menghadapi gitu dengan gampangnya, dia bisa bilang gini, "Nggak apa-apa non, lupain aja." Dia bisa begitu. Saya nggak bisa. Karena juga kami memang kepribadiannya berbeda. Suami saya itu flegmatik, hijau warnanya. Saya ini kolerik, merah. Ya, jadi saudara, orang kolerik sama kita juga harus tahu. Saudara harus tahu kepribadianmu itu apa, supaya itu bisa mempermudah kita saling mengerti perasaan. Nah, kalau saya sama suami itu saya kolerik, dia flegmatik. Orang flegmatik itu punya hati seluas samudra. Nah, orang koleris kayak saya, memang jodohnya itu harus yang flegmatik sama suami saya. Harus seperti itu. Kalau koleris ketemu sama koleris langsung cerai. Ya, tapi perbedaannya apa? Saya kalau ada masalah, orang WA saya tidak bisa tidur sebelum saya balas itu WA dan menyelesaikan semua masalah itu. Suami saya biar ada 100 WA, dia bisa ngorok. Bener, saya bilang, "Say, dibalas dulu, nggak usah, nanti bikin mengganggu tidur, besok pagi aja." Enak banget ya. Makanya saudara, perbedaannya laki-laki sama perempuan begini. Perempuan itu selalu pakai perasaan, laki-laki itu selalu pakai. Jadi ibu-ibu, berhentilah berkata begini kepada suamimu sambil menangis, "Kamu itu memang gak pernah ngerti perasaanku." Ya memang dia gak ngerti. Karena laki-laki itu tidak pernah pakai perasaan, dia pakai loh. Makanya gak ketemu. Bener gak? Saya kalau ngomong itu, "Kamu tuh gak ngerti perasaan saya," suami saya jawab gini, kita pikir secara logika saja. Ketemu gak perasaan sama logika? Makanya kalau lagi ada masalah, kita menangis, dia ngorok. Bener gak saudara? Kita berharap dipeluk gitu ya. Tahu-tahu dia bisa bunuh diri gak kita? Kalau mau ikutin baper. Nah, itu udah nggak bisa disangkal. Laki-laki itu pakai perasaan, perempuan itu pakai, laki-laki pakai perasaan, perempuan pakai. Saya sengaja untuk menguji saudara ngantuk apa enggak. Makanya nggak bisa, karena gini loh. Makanya perempuan itu kan karena pakai perasaan sukanya curcol. Ya, perempuan itu kalau ada masalah, dia itu gampang sekali selesai. Kenapa? Harusnya dia curhat sama temennya ya. Ada masalah nih, kenapa? Suami gua bikin jengkel gini. Kenapa? Dia ketik panjang banget, padahal temennya enggak baca loh. Temennya cuma balas gini, "Berdoa saja, say." Cuma balas berdoa saja, say. Dia bisa ngomong thank you agak belum, padahal nggak dibaca. Nah, laki-laki itu saudara, makanya terbukti yang paling banyak kena stroke itu laki-laki daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu nggak pakai perasaan, pakai pikiran. Dia pikir, tapi nggak dirasa. Ya, karena laki-laki itu memang jarang curhat. Kalaupun ada laki-laki yang suka curhat, tuh mesti setengah laki-laki. Ya, curhat dong, curhat. Itu setengah laki-laki tuh. Bener nggak saudara ya? Jadi, nah tipe saya ini baru satu kali waktu di Solo itu. Ada masalah, kita kan liburan. Pagi-pagi udah habis mandi, suami saya bilang gini, "Say,
ayo saya siap-siap, mau kemana? Mau pergi sama anak-anak. Kan kita liburan. Hati saya nggak enak kan? Saya bilang, hati saya nggak enak. Dia dengan gampangnya gini, ya udah dilupain aja toh. Saya bilang, kamu bisa, saya nggak bisa. Lah terus gimana? Mending kamu sekarang pergi sama anak-anak, antar mereka cari sarapan di mana. Saya mau berdoa, saya mau menangis sama Tuhan, saya mau berteriak sama Tuhan, saya mau menjerit sama Tuhan. Nanti kalau udah beres, saya WA kamu jemput saya. Jadi dia pergi, dia tinggalin saya di kamar hotel, saudara. Saya menangis sama Tuhan, saya menjerit sama Tuhan. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang ngap-ngap, ya, saya sambil nangis, saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sambil air mata menetes, saya ulangi pujian itu berkali-kali. Air mata saya terus mengalir. Saya berteriak sama Tuhan, Tuhan, aku gak tahu apa yang sedang terjadi, tapi lihat hatiku Tuhan. Saudara, kenapa engkau perlu menangis? Tadi malam saya sampaikan, jangan sampai kita gak jadi orang yang tidak pernah menangis. Kalau saudara tidak menangis selama 1 bulan ini, ada yang salah dengan jiwa. Karena Tuhan menciptakan air mata kita untuk apa, saudara? Untuk mengeluarkan, membuang semua energi negatif ketika kita stres, ketika kita sakit hati. Nangis. Karena ketika engkau menangis, tubuhmu itu mengeluarkan racun lewat air mata, toksin. Dan ketika kita menangis, maka tubuh kita memproduksi sejenis hormon anti stres, sehingga kita gak depresi. Ketika engkau menghadapi tekanan, kemana engkau akan lari? Di kaki Tuhan. Dan waktu engkau nyanyikan pujian itu dalam keadaan yang benar-benar engkau lagi mengalami, itu berbeda, saudara. Dan Tuhan melihat hati yang dipersembahkan bagi Tuhan. Itu tidak gampang, tapi itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, taruh hukum Tuhan dalam hatimu, taruh firman Tuhan dalam hatimu. Itu yang menyenangkan Tuhan. Saudara, saya pengen kita baca Mazmur 129 ayat yang ke-28. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Karena duka hati, sedih, tertekan, nangis, saudara. Gak apa-apa kita nangis. Nangis sama Tuhan. Jangan datang sama orang, jangan curhat. Nangis sama Tuhan, bawa perasaan. Malam hari ini saya tidak tahu saudara lagi ada pergumulan apa. Tapi mari bawa para Tuhan semua perasaanmu supaya hidupmu diubahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama.